Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan sharing kepada Anda. Hari ini saya akan membahas tema, yaitu usaha mandiri atau franchise. Nah, ini kebingungan ini yang sering dihadapi oleh pengusaha-pengusaha pemula. Ya, apakah dia mau franchise saja, atau dia mau berusaha sendiri, atau menjadi pengusaha mandiri. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada Anda mana yang terbaik, apa kelebihan dan apa kelemahannya. Apakah franchise itu lebih baik atau usaha mandiri itu jauh lebih baik? Ya, akan saya berikan kelemahan dan kekurangannya, dan baru kita ambil keputusan apakah kita mengambil franchise atau usaha mandiri. Ya, nah, untuk usaha franchise, kelebihan kita mengambil franchise ke perusahaan-perusahaan yang memiliki brand yang sudah kuat, yang sudah memiliki kinerja yang cukup bagus, itu pasti akan memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan. Ya, kelebihan yang pertama adalah usaha itu sudah pasti sudah bisa berjalan atau sudah autopilot, yang mana mereka sudah berpengalaman minimal 5 tahun dan menghasilkan, serta usaha itu sudah menguntungkan. Jadi kita lebih percaya diri bahwa usaha yang akan kita bangun pasti akan berjalan dengan baik, ya, karena sudah autopilot. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu memikirkan strategi pemasaran bagaimana, ya, tidak perlu memikirkan bagaimana memulainya, planningnya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Kita sudah tidak perlu membuang waktu, tenaga, pikiran untuk ke sana. Ya, itulah kelebihannya. Dan selain itu, kalau kita mengambil partner, ya, mengambil franchise, kita dibantu, didampingi dengan partner yang berpengalaman, partner yang sudah teruji, partner yang sudah memiliki asam dan garam untuk menyelesaikan segala permasalahan hingga berhasil. Ya, bayangin kalau seandainya kita berusaha, kemudian kita didampingin dengan partner yang sudah berpengalaman, tentunya jauh lebih menyenangkan, jauh lebih percaya diri untuk mengambil sebuah keuntungan atau memperbesar perusahaan. Ya, yang keempat, brand yang sudah dikenal. Artinya begini, kalau kita mengambil franchise, tentu kita tidak usah memikirkan bagaimana memperkenalkan mereknya, bagaimana rasa, bagaimana karakter perusahaan itu. Ya, karena apa? Brand itu sudah dikenal banyak orang dan brand itu sudah teruji. Jadi kita tinggal running saja. Ya, itu kelebihannya. Kelebihan selanjutnya adalah kita disupport mulai dari awal, mulai dari persiapan, mulai dari perencanaan sampai operasional. Artinya dibantu dan disupport mulai A sampai ke Z. Itu kelebihannya. Dan promosi-promosi yang dilakukan sudah teruji. Mereka mengambil promosi di media yang A, B, C, dan D. Mereka sudah lakukan dan sudah berjalan. Dan tentunya sudah berhasil. Sehingga kita tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan banyak pikiran dan tenaga untuk memilih media mana yang akan kita ambil, media mana yang akan cocok untuk produk kita, sehingga kita tinggal mengikutinya saja. Ya, dan kelebihan terakhir adalah manajemen finansialnya yang sudah terukur, manajemen finansialnya yang sudah kredibel. Artinya apa? Mereka sudah melakukan dan sudah mampu mengontrol keuangannya dengan baik dan benar. Sehingga apa? Sehingga keuangan kita sudah pasti terkontrol dan kita bisa melakukan analisa dengan baik. Ya, dan yang terakhir adalah kalau kita mengambil franchise, tentu manajemennya, ya, promosinya, strateginya, controlling staffnya, serta bagaimana kita mentraining staff, mereka sudah memiliki manual booknya, mereka sudah memiliki pengalaman, dan mereka sudah menyelesaikan. Itu kelebihan-kelebihannya kalau kita membeli sebuah franchise. Nah, selain kelebihan, tentu pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya adalah
kita tidak bisa berkreasi. Sebagai pemilik, sebagai owner dalam bisnis, kita tidak bisa berkreasi. Karena apa? Kita harus tergantung dengan franchisor, ya, yang memiliki brand, yang memiliki manajemen. Ya, jadi kita hanya mengikut saja, tidak bisa berkreativitas dalam mengembangkan sebuah bisnis. Itu yang pertama kelemahannya. Kelemahan kedua, tentu kita akan membayar manajemen fee, kita akan membayar royalti, kita akan membayar biaya-biaya kunjungan dan pendampingan. Sehingga biaya-biaya itu akan terkumpul dan tentunya akan mengurangi profit kita sebagai pemilik perusahaan. Ya, itu kalau kita mengambil franchise. Nah, bandingkan kalau kita membuat usaha mandiri, tentu ada kelebihan dan juga tentu ada kelemahan. Nah, kelebihannya adalah kita lebih kreatif, ya, kita lebih kreatif, kita lebih bisa mengeksplor kelebihannya. Tetapi kelemahannya adalah kita berhadapan dengan resiko. Kita belum tahu pasar seperti apa. Kita belum tahu apakah produk kita ini disukai atau masyarakat atau tidak. Kita belum tahu apakah produk kita diterima atau tidak. Ya, yang mana resiko kegagalannya juga sangat tinggi. Dan itu kelemahannya. Ya, kelemahan itu sangat menentukan sekali dan sangat membuat kita tidak pede, tidak percaya diri dalam mengembangkan sebuah bisnis. Dan kelemahan yang lain adalah kita harus memikirkan mulai dari persiapan, mulai dari operasional. Kita harus memikirkan bagaimana merekrut orang. Kita harus memikirkan bagaimana kita harus mentraining dan membuat guidance book serta mengontrol keuangannya. Kelemahan-kelemahan itulah yang bisa menguras waktu dan tenaga dan serta pikiran kita. Belum lagi kalau bisnis itu tidak berhasil sehingga sudah keluar pikiran, tenaga, uang, akhirnya juga bangkrut. Ya, nah ini bisa kita pilih. Apakah kita menggunakan franchise atau kita berusaha secara mandiri? Ya, bagi saya adalah kedua-duanya bagus. Tinggal bagaimana Anda membuat usaha itu. Apakah cukup modal untuk membeli franchise? Apakah Anda memiliki waktu untuk mengembangkan sendiri? Itu tergantung Anda. Yang jelas saya sudah memberikan bagaimana kelebihan dan kelemahan menggunakan franchise dan bagaimana kelebihan serta kelemahan membuat usaha secara mandiri. Ya, pikirkan dan Anda harus betul-betul menganalisa mana yang terbaik dan mana yang cocok untuk Anda. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Salam sukses dari Dosen Senior Indonesia.